Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Space, saya J. Kita kembali lagi di konten Torsi, tutorial singkat. Nggak pakai lama bergerak cepat. Ayo kita mulai. Oke, untuk kali ini kita akan coba mengeluarkan beberapa palet dan toolbar yang bisa membantu kalian untuk mengoperasikan program ini ya. Dan biasanya ada beberapa kasus yang ternyata kalian menghilangkan itu info box ini. Kalau bisa kalian klik di sini ya, dia punya parameter-parameter eh, item toolsnya kan. Nah, terkadang ini hilang. Ada yang kasus seperti itu dari teman-teman kalian hilang gitu ya. Jadi kalian bisa cari di sini ya, Windows. Lalu kalian masuk ke palet. Nah, info box ini kalian bisa munculkan ya. Lalu kalian bisa drag lagi ke atas seperti ini ya untuk mengembalikan parameter setiap toolsnya. Itu yang satu. Lalu yang kedua yang bisa saya keluarkan itu adalah di paletnya lagi. Lalu saya akan masukin di control box dan koordinat. Kita buka dulu koordinat ya, pada di sini. Biasanya mungkin dia masih mengambang di area tengah interface-nya. Lalu kita bisa drag aja langsung ke sini ya. Seperti itu. Dan ini tuh berfungsi untuk snap sebenarnya, bagian grid-nya. Lalu juga meletakkan beberapa objek berdasarkan grafitinya. Ini sama dengan yang ini ya sebenarnya. Ini sama aja seperti ini, maaf ya. Jadi kalau misalkan objeknya kita lihat di sini ada atap, ada lantai ya, lalu ada mesh. Nah, kita bisa lihat oke, bisa lihat misalkan itu dimasukin berapa objek nih, misalkan dia menggunakan objek pohon gitu ya, pohon. Nah, ketika kalian aktifkan ini snapnya, dia berarti akan mengikuti ketinggian dimanapun lantai berada, atap, mesh ataupun shell, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang apa namanya nih, slab gitu, ini ya kayaknya slabnya nih, oke. Dia ada di minus atau di plus dari 500 misalkan, seperti itu, ketinggian 500. Saya tambahin lagi di sini yang 0. Nah, nanti ketika kalian aktifkan grafitinya, ya, aktifkan grafitinya, klik dulu si objeknya, nanti dia akan aktif. Misalkan slab gitu ya. Lalu objeknya sudah ada di sini ada pohon. Kalian bisa lihat di sini ada perbedaannya yang kita simpan di bagian 500 tinggi sama yang 0. Ya, kita akan cek, kita blok dulu. Nah, jadi dia akan mengikuti dimanapun ketinggian mengikuti grafitinya. Kalau misalkan nanti objeknya eh, yang lain ya, itu ada sebentar, ada yang di bagian roof, di bagian mesh ataupun shell sama. Dengan beberapa ketinggian nanti dia akan mengikuti. Teman, ketika kalian merubah ketinggian ini, misal jadi 5.000, jadi minus 500 gitu. Nah, tetap objeknya nggak mengikuti ya, kecuali kalian mengedit itu di eh, 3 dimensi. Nah, saya masukin, nah dia ikut. Jadi sama aja bisa ngikut di 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Oke. Lalu berikutnya palet yang saya keluarkan itu biasanya juga di control box ya. Nah, control box ini eh saya atur dulu ya. Nah, control box ini dia ada bentuk grup sama ungroup sebenarnya. Di sini ya, ada grup ada ungroup. Lalu ada magic wand juga, bisa kita pakai spacebar juga sebenarnya. Tapi yang biasa saya gunakan tuh di bagian snap ya, snap points ini nih. Jadi ini kita bisa langsung membuat kira-kira bagian garis tertentu atau bidang tertentu. Nanti dia dibagi berdasarkan berapa segmennya gitu. Ini kita lihat ada half ya. Kalau ada division itu berarti berapa kita baginya, berapa divisi, 3 atau misalkan atau 5 ya. Ada juga yang berdasarkan jarak. Ini mau 200 atau 20 cm, semeter misalkan. Ya, seperti itu.
Ya, ada juga tambahan lain itu saya biasanya mengeluarkan ini nih. Ini toolbar dari 3D Classic 3D Navigation ya. Nah, ini biasanya kalau pas nanti di 3 dimensi, basicnya kita hanya mencet O untuk orbit ya. Untuk pen mencet scrollnya aja. Tapi bisa juga kalian bisa masukin di sini untuk turn ya. Jadi bisa diputar seperti itu ya. Ada juga yang bentuknya dia atas bawah ya, samping kanan kiri sama bawah. Juga ada yang dia walk atau maju mundur gitu ya. Lalu nih tinggal pengaktifan kursornya aja. Oke, berikutnya saya akan keluarkan juga eh plat yang yang penting juga di sini adalah elemen information. Nah, elemen information ini kalian bisa keluarkan untuk mengetahui spesifikasi ataupun informasi-informasi apa saja yang kalian akan klik di sebuah elemen itemnya ya, elemen building. Karena ini memang kita hanya bisa mengolah data, jadi kita bisa melihat beberapa elemen-elemen ya. Di sini ada langsung terdeteksi morph-nya, dia fungsi toolsnya morph, yang ini mesh. Nah, ini kalau saya aktifkan beberapa, ini bisa langsung kita bisa lihat informasi-informasi di dalamnya. Misalkan eh, yang gampangnya ini deh, saya bikin dulu slab gitu ya. Saya pakai yang tidak menggunakan structure biasa. Ini saya pakainya oke, konkret struktural, ketebalannya 200 biar gampang hitungnya. Lalu saya masukin di sini misalkan 2 meter ke 2 meter gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat fungsinya sendiri untuk melihatkan informasi yang ada di parameter ya, parameter yang ada di sini. Kita akan coba klik untuk elemen size-nya. Nah, ini dia ada beberapa keterangan ya. Ini 4 meter persegi. Jadi kalian bisa langsung melihat berapa meter persegi sih sebenarnya. Tuh, kalau ini ya, seperti itu. Lalu ini adalah volumenya, ketebalan ya, ketebalannya 20 20 cm berarti ya. Lalu kalau misalkan elemen surface-nya, nah di sini ada beberapa meter persegi juga untuk surfaces-nya. Ya, ini kubikasinya, volumenya udah langsung keluar kubikasinya. Jadi kalau kalian pilih ini saja, nah ini kubikasi ya, kubikasinya sudah ada meter kubik ya. Tapi untuk size-nya di sini udah ada 4 kali 4, 4 meter persegi gitu. Informasi yang lainnya kan bisa keluarkan. Tuh, cukup banyak. Kalaupun kalian memilih dinding, misalkan seperti ini, kita bisa lihat dia ada ukuran 5. Oh, saya pakai yang ini aja ya. Seperti itu. Oke, 15. Saya pilih dulu beberapa informasinya. Oke, 4 walls ya. Ini 4 walls. Lalu set length-nya ada nih 2,150. Ini referensinya 2 meter ya. Reference line tuh yang ininya nih. Dia 2 meter. Kita coba rubah ya. Coba rubah di situ. Pakai klik di garis. Lalu kalian bisa panjangin. Nah, dia akan juga berubah. Saya masukin angka datanya yang udah deh 1000. Ya, seperti itu. Yang berubahnya berarti ada yang perbedaan ya. Dua walls itu yang seperti ini ukurannya. Ada juga yang 3 meter nih. Ya, jadi ini bisa langsung mengeluarkan informasi itemnya. Ini datanya. Ini adalah pengolahan building information modelingnya. Oke, satu lagi di situ. Biasanya juga saya akan keluarkan organizer ya. Organizer itu adanya di sini. Mana? Nah ini ya organizer atau ada di sini juga. Klik di navigasinya, show organizer. Nah, pengolahan datanya bisa kalian lihat di sini elemen ya. Jadi kalau misalkan kalian klik tiga dinding ini data ini ya, data ini kalian bisa cek juga di list, lalu elemen.
basic gitu ya. Kalian klik 2 kali. Nah, ini adalah parameter informasinya. Surface areanya berapa, lalu volumenya berapa gitu ya. Kalian bisa cocokkan juga kira-kira di bagian yang informasi itu. Nah, untuk general biasanya untuk melihat semua dinding yang kalian sudah bikin gitu ya. Itu kalian bisa klik juga di sini nih wall general. Nanti dia akan langsung menspesifikasikan eh udah bikin kayak tabel seperti ini ya, ketebalannya, ketinggiannya, surface areanya, lalu volumenya berapa. Nah, kalau misalkan kalian tidak mengklik salah satu objek itu, lalu kalian mengecek di show organizer, lalu masuknya ke list ya. Nih, list elemen basic, elemen lalu ada wall general ya. Ada wall surface, ini beda-beda nih. Coba kalau kita wall simple, dia akan keluar semua datanya. Kalau misalkan wall general, dia akan mengeluarkan juga datanya. Ini berdasarkan umum ya, umumnya. Kalau surface, kita coba lihat surface stories. Ini by layer, ini by stories. Ya, seperti itu. Lantai 1 dan seterusnya. Konkret dan lain-lain ya. Ini data-datanya udah langsung keluar. Jadi kalau kalian masukin input data, dia pakai tipe yang apa, berapa meter perseginya, dia keluar di sini. Ya, general layers. Nah, seperti itu. Ini ada yang komposit ya, pakai komposit dia pakai jadi pondasi kali, batu kali, terus ada yang memang di sini terbagi-bagi. Ini berdasarkan layernya, ada yang dinding trasram, dinding setengah bata, dan lain-lain. Thank you everyone. Please subscribe my Ruang channel. Click or tap button. Let's discuss in comment section. Please wait for next video. See you in another space. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.